Pasal 145 ayat 1 menjamin hak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas. Pasal 228 ayat 1 mengatur pengangkatan pendamping disabilitas sebagai juru bahasa. Selain itu, penjelasan pasal 236 pasal terkait alat bukti saksi mengenai hak penyandang disabilitas untuk dapat menjadi saksi walaupun tidak ia lihat sendiri, tidak ia dengar sendiri, ya, secara langsung, ya, penyandang disabilitas harus dapat secara bebas dan tanpa tekanan menyampaikan kesaksiannya untuk kekuatan hukum yang sama. Jadi gini, ada kekhususan untuk penyandang disabilitas dalam bersaksi. Kalau saksi orang biasa bukan disabilitas, dia harus melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Khusus untuk disabilitas, klausul tersebut tidak berlaku karena justru penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mengenali seseorang atau melihat situasi tanpa panca indera yang ada pada orang yang tidak disabilitas. Kemudian hal kedua terkait hak perempuan, akomodasi kelompok rentan. Hak perempuan diatur di pasal 147 ayat 2 yang menjamin hak untuk mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi, serta hak untuk mendapatkan pendampingan dan pertimbangan spesifik berbasis kerentanan dan kebutuhan gender. Hak lanjut usia, ya, hak lanjut usia juga diatur. Bukan hanya hak kelompok rentan yang di KUHP lama nggak diatur, bukan hanya hak perempuan yang di KUHP lama nggak diatur, hak lansia di KUHP lama nggak ada, di KUHP baru diatur. Ya, hak lansia pasal 148 ayat 2 menjamin hak atas pelayanan, sarana dan prasarana khusus. Selain itu terhadap kewajiban khusus bagi penegak hukum untuk melakukan asesmen sesuai dengan masukan masyarakat. Pasal 5 huruf D menyebut dan pasal 7 huruf N, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan asesmen untuk mengupayakan rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan. Nah, kemudian KUHP baru secara spesifik, ya, mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan, yang mana di KUHP yang lama nggak ada sama sekali, ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHP lama terus berlangsung hingga saat ini, tiap hari akan ada korban. Makanya di KUHP baru disebut pasal 143 huruf M, hak saksi, pasal 144 huruf Y, hak korban secara tegas menjamin hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum. Ini diusulkan dari Universitas Indonesia melalui saudara Taufik Basari. Selain itu, pasal 30 ayat 2 mengatur bahwa pemeriksaan direkam menggunakan kamera pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan praktik penyiksaan. Jadi dalam pemeriksaan menurut KUHP baru itu harus ada kamera pengawas. Jadi ini sangat memperkecil ruang terjadinya penyiksaan dan intimidasi. Yang mana aturan ini di KUHP lama tidak ada, gitu loh. Kita lihat beberapa kali kasus yang terungkap di Komisi 3 bahwa terjadinya kekerasan itu terungkap dari adanya kamera pengawas, gitu. Nah, berikutnya soal syarat penahanan. Di KUHP lama, ya, warga negara yang bermasalah dengan hukum bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran yang subjektif. Yang pertama, kekhawatiran menimbul tersangka atau terdakwa melarikan diri, kekhawatiran tersangka atau terdakwa menghilangkan alat bukti, kekhawatiran tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. Jadi hanya berdasarkan 3 kekhawatiran yang sifatnya sangat subjektif, seseorang bisa ditahan menurut KUHP lama. Kalau pengaturan di KUHP baru, maka pengaturannya lebih objektif. Ada 8 hal. Ya, penahanan dilakukan jika 1, terdakwa atau tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ini kan objektif. Kedua, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. 3, menghambat proses pemeriksaan. 4, berupaya melarikan diri. 5, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. 6, melakukan ulang tindak pidana. 7, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan terdakwa sendiri. 8, mempengaruhi saksi untuk mengatakan kejadian yang tidak sebenarnya. Jadi di KUHP lama itu penahanan itu sangat subjektif, bisa seleranya penyidik saja, suka-sukanya. Di KUHP yang baru tidak, gitu loh. Itu perbandingannya. Syarat penahanan. Nah, kemudian bantuan hukum, ya. Secara spesifik di KUHP lama
ada soal bantuan hukum. Di KUHP baru diatur secara spesifik dan tegas. Pasal 142 huruf G menjamin hak tersangka terdakwa untuk mendapat jasa hukum atau bantuan hukum. Pasal 142 menjamin hak untuk memilih atau mendapatkan pendampingan advokat. Yang lalu jaminan hak tersangka, ya. Di KUHP lama, ya, hak tersangka sangat terbatas, hak untuk segera diperiksa, diberitahu sangkaan, didampingi penasihat hukum terbatas. Di KUHP baru, hak tersangka, hak untuk menolak memberikan keterangan, hak berkomunikasi yang lebih luas, hak salinan BAP, hak mengajukan keadilan restoratif, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas dan perempuan. Selain itu, RUU KUHP atau KUHP yang baru secara tegas menegaskan larangan penyiksaan, lalu memperlihatkan peningkatan standar fairness. Nah, ini yang penting berikutnya peran advokat. Ya, di KUHP yang lama, ya, seseorang warga negara yang berurusan dengan hukum baru bisa didampingi advokat ketika statusnya sudah menjadi tersangka. Jadi kalau dipanggil, ada seseorang dipanggil baru sebagai saksi, itu nggak wajib didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP yang baru seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP lama juga aturannya seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHP baru advokat bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Jadi kita bisa membayangkan nanti advokat kita seperti advokat di film-film Amerika, bisa debat dengan penyidik membela kepentingan kliennya. Ya. Tepuk tangan dong. Ya, teman-teman. Kemudian penguatan pra-peradilan. Nah, ini penting nih, teman-teman. Di KUHP lama itu pra-peradilannya itu sangat terbatas, ya, mengenai hak sah tidaknya penangkapan dan lain sebagainya. KUHP yang baru ini sangat-sangat progresif yang bisa dilakukan pra peradilan. Yang pertama, sah atau tidaknya upaya paksa, kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya permintaan ganti rugi, sah atau tidaknya penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian penuntutan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Nah, yang ini yang saya sebutkan terakhir itu dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu undue delay. Jadi kalau kita melaporkan perkara ke aparat penegak hukum, kadang-kadang bertahun-tahun nggak diproses, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan KUHP yang baru, maka hal tersebut menjadi objek pra peradilan. Kita bisa ajukan gugatan pra peradilan agar hakim memutus agar laporan kita bisa ditindaklanjuti.